Nah, berarti kita harus juga sama-sama saling karena kita di dalam satu partai politik yang sama, karena kita di dalam satu tubuh organisasi yang sama, saya rasa kesadaran kelas antara pekerja, khususnya pekerja perempuan itu menjadi yang utama untuk kita terus tumbuhkan dan suarakan. Mungkin itu kalau dari aku. Ada lagi Kari yang mau disampaikan? Iya, kalau ngobrol soal cerita soal kesadaran kelas, saya ini ya, dulu itu kan dari dulu ya, kekerasan seksual, pelecehan seksual itu kan sudah ada dan banyak gitu ya. Pelakunya atau korbannya itu mayoritas adalah perempuan Pak. Dan kemudian itu dari angkanya itu tidak terhitung data, itu jadi tidak terlihat, seolah-olah itu tidak ada, padahal banyak. Nah kemudian dari penelitiannya banyak pihak itu ada Komnas Perempuan dan teman-teman yang lain itu kemudian mulai bermunculan banyak angka-angka yang dia adalah korban dari pelecehan dan kekerasan seksual baik di tempat kerja, di dalam pabrik, di jalan dan sebagainya. Nah itu meningkat. Itu karena ada sebuah kesadaran bahwa dia mulai berani untuk speak up, mulai berani untuk muncul, mulai berani untuk menyadari bahwa ini adalah sebuah kekerasan yang memang dia harus lawan. Lalu kemudian banyak juga yang melakukan aksi-aksi IWD. Itu kan sekarang sudah mulai banyak tuh aktivitas perempuan, serikat-serikat buruh gitu kan. Di banyak serikat-serikat buruh sekarang sudah mulai ada bagian atau bidang-bidang perempuan. Kalau dulu kan nggak ada, selalu perempuan itu ada di nomor sekian. Dia adalah pelayan, dia adalah pelengkap. Dan sekarang sudah mulai banyak. Itu artinya ada mulai sedikit kesadaran yang memang kita semuanya punya tanggung jawab bersama. Gak cuma hanya laki-laki, perempuan sendiri itu pun juga harus sama-sama menyadari bahwa kadang-kadang memang gini, perempuan sendiri itu juga kan yang meletakkan dirinya sebagai dia orang nomor 2. Aku itu istrinya, aku tulang rusuknya, seperti itu. Gitu bahwa dia meletakkan dirinya. Tapi memang itu bukan salah si perempuan itu, kenapa dia menyampaikan itu. Karena ada sistem yang sudah lama sekali tadi sudah dibilang sama Asfin, sistem yang sudah dibangun dari sejak dulu yang menomorduakan perempuan. Tapi sekarang ini saya melihat seperti hari ini tidak usah jauh-jauh, kemudian banyak ruang ini diisi oleh perempuan, itu juga sebuah kemajuan ya. Dan kita akan bergerak bersama maju ke depan untuk semakin menghidupkan para perempuan-perempuan, gak cuma hanya di ruangan ini, tapi di ruang parlemen itu gak usah. Udah ada yang siap kok. Tepuk tangan. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Ari. Nah, sekali lebih banyak yang dijelaskan pemaparannya. Nah, karena masih ada waktu, di sini ada kawan-kawan. Oh, ada yang ingin bertanya. Oke, boleh. 2, oke, banyak ya. Jadi pertanyaannya jadi banyak ya. Jadi banyak yang angkat tangan nih. Ini sabar-sabar. Dari belakang dulu, nanti abis itu ke depan dan ke samping sebelah kanan. Aku buka satu sesi pertanyaan. Silakan maju Pak. Mohon maaf karena kendala teknis kita sangat terbatas sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza. Saya dari SPS Jager di Kota Tangerang dan juga Esko Kota Tangerang Partai Buruh. Ini jadi menarik untuk saya bertanya hari ini karena penjelasan dari kawan-kawan aktivis yang di samping saya ini menarik saya untuk bertanya. Satu pertanyaan saya singkat, sama-sama kita ketahui pada satu Mei kemarin itu baru terdengar sangat aneh sebenarnya buat saya. Ketika terkait isunya Marsina menjadi pahlawan nasional, itu menurut saya aneh karena sejatinya Marsina itu memang sudah pahlawan untuk kaum buruh. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa itu dilontarkan satu Mei? Yang menjadi latar belakang itu apa? Hal itu dilontarkan ketika perayaan May Day. Dan sampai saat ini saya masih bertanya apa yang melatar belakangi. Dan yang saya khawatirkan itu hari ini terjadi.
bagaimana isunya dari tahun ke tahun, bagaimana pengusutan kasus tuntas Marsina itu digaungkan. Sekarang sudah mulai mengusut bagaimana Marsina dianggap menjadi pahlawan nasional. Ini suatu, kalau saya bilang, ya penghinaan untuk kaum buruh, khususnya kaum perempuan. Kalau sebelum lama itu juga ada terdengar isu yang nasional ini yang saat ini terjadi ketika almarhum Soeharto juga ingin dijadikan pahlawan nasional. Saya mau kaitkan seperti itu. Apakah ini dua-duanya sama-sama jadi adil atau tidak? Nggak tahu. Mungkin nanti kawan-kawan atau para senior saya, aktivis perempuan, bisa menjelaskan bagaimana latar belakangnya ini tuh apa yang jadi latar belakang kenapa Marsina ini dinyatakan pahlawan nasional. Karena sejatinya kami dari, khususnya saya pribadi, menganggap Marsina, Semau, semua aktivis buruh Indonesia ini adalah pahlawan nasional untuk serikat buruh. Mungkin itu aja menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rian dari Tangerang. Rian boleh silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surti, biasa dipanggil Emak oleh Bekasi, dari FSPI. Saya menanyakan masalah Marsina. Dari 93 sampai dekade sekarang 2025, apakah ada titik terang dan siapa-siapa aja pelakunya? Karena pelaku-pelaku yang ditangkap itu fiksi sebenarnya. Kita tahu sendiri ya, kalau kita zaman sekarang itu pasti elit-elit politik yang berbuat di situ. Jadi apakah bisa kita mendorong nama-nama yang sudah ada di tertera kayak Bapak Sugeng apa gitu kan, di TNI itu, di aparat itu jangan disebut ya, di aparat itu, apakah bisa dipanggil lagi atau bagaimana dari tim Komnas HAM atau itu? Kita juga akan terus bersemangat ya teman-teman untuk memperjuangkan Marsina, karena kita adalah penerus-penerusnya dan anak-anak kita adalah penerus juga. Harus kita perjuangkan Marsina karena dia adalah membuat kita bisa berdiri di sini, bisa dimokong, ya kan? Karena pengorbanan dari Marsina. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi silakan Ibu. Kemudian berjuang
untuk keluarga kita ikut prihatin gitu kan kasus ini keluarga tidak bisa pakai suka atau tidak suka kenyataan kita terus habis. Sementara kalau kita mau tuntut itu kan para pembela keadilan itu mau ya tidak hukum itu berkomitmen. Selama ini banyak kan kasus-kasus yang memang tidak selesai gitu kan karena kurangnya komitmen di antara para penegak hukum gitu. Jadi kalau kita bicara tentang apa namanya membuka kasus kembali, kalau menurut pendapat saya sih agak sulit. Yang terpenting adalah sekarang bagaimana kita bisa melanjutkan perjuangan dari 12 tahun yang saya baca itu sebetulnya ada beberapa poin yang sudah berhasil walaupun tidak sempurna sesuai dengan keinginan dan harapan 100% tidak sempurna, tapi justru dengan perjuangan kita saat ini ada perselisihan antara buruh dengan perusahaan yang dimana itu yang harus kita solidaritas kita dibutuhkan. Kemudian solusi dari kita ada teman kita di sana misalnya perselisihan dengan di Bekasi atau di mana itu perselisihan itu yang harus diselesaikan. Kita sama-sama yaudah kita sama-sama mulai dari sekarang mencapai koordinasi juga dan seluruh inisiatif kan kadang-kadang kalau ada kegiatan aja kayak masing-masing juga jadi satu yang solid gitu ketika membicarakan satu persoalan yang disebut itu sangat substansial sekali. Nah, jadi kita berjuang saat ini itu justru untuk tuntutan yang ini jadi sempurna walaupun mungkin ya dengan susah payah pasti tidak mudah juga. Jadi saya ingin teman-teman tetap optimis, kita lanjutkan perjuangan Masina, tuntutannya yang kurang sempurna, yuk kita sama-sama sempurna. Mungkin Mbak Asri dulu nih lanjut karena buru-buru harus ada. Iya, saya minta maaf sekali teman-teman habis jawab ini saya pergi, bukan karena saya nggak ingin dengar, tapi ada saya harus jadi panel ujian skripsi mahasiswa dan saya nggak ingin bikin mereka hal lulus juga karena saya nggak ada. Mohon maaf banget. Jadi saya senang sekali dengar 3 orang tadi, saya setuju semua. Khusus Kak Ria, saya sebetulnya dari awal ketika dengar pahlawan saya pikir memang Masina masih perlu diberikan status pahlawan ya, bukannya sudah jadi pahlawan kita semua, bukannya sudah jadi pahlawan untuk kaum buruh. Dan pertanyaannya, apakah kalau negara tidak menetapkan Masina sebagai pahlawan, dia menjadi bukan pahlawan? Kan tidak, iya kan? Nah karena itu menurut saya yang perlu kita lakukan adalah mengangkat dan mengkampanyekan Masina adalah pahlawan buruh dan kami menuntut pengungkapan kasus pahlawan buruh tersebut. Gitu. Dan soal Soeharto jadi pahlawan betul beberapa kali mau dimajukan dan itu jadi berbahaya sekali karena sebetulnya Soeharto lah yang membuat kondisi perburuhan Indonesia sampai sekarang seperti sampai sekarang. Dan sebetulnya kan ke kondisi setelah reformasi kondisi yang paling nggak berubah sesungguhnya adalah kondisi buruk. Check off system kalau ditengarai dianggap dia serikat buruh yang terlalu kritis, pencatatan serikat pekerja dipersulit. Saya ketemu teman-teman serikat buruh di Bandung waktu itu tahun 2 tahun lalu masih seperti itu. Dan saya juga pernah berdebat dengan anggota DPR dari yang mengaku dari Partai Buruh yang dia mendukung Omnibus Law Cipta Kerja. Kan lucu, saya menolak Cipta Kerja, dia mendukung Omnibus Law Cipta Kerja. Saya nggak usah sebut namanya, teman-teman pasti udah tahu. Nah jadi kondisi perburuhan yang jadi serikat-serikat buruh atau organisasi-organisasi buruh yang diinfiltrasi atau yang dimasukin orang dari pengusaha, dari militer, dari polisi, itu adalah kondisi perburuhan zaman Orde Baru. Dan sampai sekarang sebetulnya masih terjadi meskipun kadarnya sudah sangat sedikit. Yang soal yang bisa dipanggil lagi, saya setuju sekali dengan Ibu Sumi dan Ibu yang terakhir, maaf saya kenal. Ibu Lina, saya setuju sekali bahwa soal pengungkapan, pengusutan, dan sampai kemudian jangan sampai terulang lagi. Jadi di dalam
pengungkapan kejahatan HAM atau pelanggaran HAM yang berat itu, salah satu yang penting adalah tidak berulang lagi. Dan artinya apa? Artinya TNI harus memperbaiki kurikulumnya, harus memperbaiki akuntabilitas, pertanggungjawabannya dan lain-lain. Karena kalau tidak, dengan revisi undang-undang TNI sekarang, kemungkinan bisa terjadi lagi karena nanti yang akan mengatasi pembobolan dulu adalah TNI termasuk. Nah, jadi saya pikir agenda kita sudah jelas sekali. Saya akan sangat senang untuk terlibat bersama teman-teman untuk datang ke Komnas HAM dan meminta agar ada pengungkapan kasus Marsinah dan meminta agar kasus Marsinah menjadi pelanggaran HAM yang berat dan karena itu orang-orangnya harus dibawa ke pengadilan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Aswin atas waktunya. Ya, ya, tadi ya penjelasan dari Pak Aswin sudah sangat tegas terhadap apa yang menjadi keresahan kita semua gitu ya. Nah, mungkin Kak Arif mau nambahin merespon ketiga pertanyaan itu. Sama sih sebetulnya gitu. Sebetulnya kan kita ini teman-teman ini yang sekarang hadir sudah menjadi penerusnya Marsinah gitu. Jadi apalagi sih ya kita tinggal meminta pemerintah saja untuk mengevaluasikan apa saja yang menjadi kebutuhan dan kepentingan kaum buruh seperti itu. Jadi kayak ya sudah tidak menghilangkan outsourcing, kemudian mengesahkan undang-undang pekerja rumah tangga, kemudian tinggal itu saja pemerintah tinggal mengimplementasikan itu. Kita ini semuanya di sini sudah menjadi pejuang-pejuang semua dan hari ini pun sudah terlihat gitu. Jadi apalagi yang kemudian tanpa tadi sudah disebutkan sama Aswin dan kawan-kawan tadi bahwa tanpa gelar pun Marsinah itu sudah menjadi pahlawan. Begitu kira-kira. Hidup Marsinah! Hidup Marsinah! Usut tuntas Marsinah! Nah, sekarang nih lanjut closing statement nih. Mungkin sekalian closing statement sekalian menanggapi merespon daripada ketiga pertanyaan terakhir Bapak. Silakan. Terima kasih teman-teman, masih semangat? Diskusinya makin seru ya. Gitu. Dan untuk memberikan tanggapan terakhir karena saya yakin apa yang kita diskusikan di hari ini gitu ya, itu juga akan menjadi penyemangat gitu untuk kerja-kerja perjuangan kita selanjutnya teman-teman. Jadi tanggapan saya adalah saya mengajak teman-teman untuk kembali sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu. Jadi pada tahun 2018 ketika waktu itu berarti adalah 25 tahun kasusnya Marsinah gitu ya. Dan waktu itu kita memasuki di akhir periode pertama Presiden Jokowi gitu. Yang kemudian menghadapi pemilu di tahun 2019. Nah, jadi peringatan Marsinah pada Mei 2018 waktu itu yang kemudian disimbolkan dengan adanya 25 orang aktivis perempuan membawa baju yang kayak saya pakai sekarang nih gitu. Kemudian kita semuanya kemudian aksi di Taman Aspirasi di depan Istana Negara. Sempat ada pernyataan dari kantor staf kepresidenan yang waktu itu dipegang sama Muldoko gitu. Dan dia berstatement bahwa Presiden tidak bisa mengintervensi kasus hukum Marsinah gitu, atau kasus-kasus pelanggaran masa lalu. Gitu. Itu statement terakhir pada saat pemerintahan Jokowi. Gitu. Dan dalam nawacita pemerintahan Jokowi juga nama Marsinah selalu dipakai. Jadi saya sebenarnya nggak terlalu heran kenapa sekarang, kenapa di Mei kemarin kemudian Presiden Prabowo memenuhi permintaan dari buruh untuk menjadikan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Karena nama Marsinah itu selalu dipakai oleh Presiden, gitu. Baik itu Presiden Jokowi kemarin dalam program Piagam Marsinah, gitu ya.
untuk memperkuat perlindungan buruh, dia pakai juga nama Palestina. Yang pada akhirnya kemudian juga mengeluarkan undang-undang yang tidak melindungi buruh, gitu ya. Nah sehingga saya yakin teman-teman yang paling tahu tentang bagaimana karakter pemerintahan kita, gitu ya, atau bagaimana kepentingan buruh itu